Shalom teens, kenalin gue Agnes. Di sini gue mau menyampaikan sesuatu yang berjudul Be Loving. Nah, gue mau ngasih ilustrasi nih buat kalian. Ketika kita menyayangi suatu barang, misalnya boneka atau guling dari kecil, kita pasti sangat sayang dong. Dan kalau misalnya suatu saat itu hilang, pasti kalian juga kayak mencari kan, dan juga kalian percaya bahwa itu bakal balik lagi ke kalian dong. Nah, kalian juga bisa mengorbankan gitu waktu kalian untuk apapun gitu demi barang itu balik lagi ke kita kan. Nah, itu sama aja kayak Tuhan Yesus berkorban karena dia menyayangi kita gitu. Dia berkorban mati di kayu salib demi kita gitu. Nah, gue di sini mau nyampain 3 poin yang bisa kita lakuin di dunia ini gitu. Yang pertama adalah sacrifice. Gue ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Nah, gue juga mengambil ilustrasi kalau misalnya kita mengorbankan waktu tuh kayak misalnya kita dengerin teman kita curhat, itu kita udah bisa mengorbankan waktu kita gitu untuk teman kita. Nah, ini juga sama kayak Tuhan ngerelain ia mati di kayu salib gitu untuk nembus dosa kita, manusia yang berdosa ini. Dia nembus kayak disalipin, terus dianiaya, diolok-olok, dan juga dipakein mahkota berduri. Dia memikul salib yang beratnya sampai 130 kilo gitu. Nah, di sini juga kita belajar kalau berkorban bukan suatu hal yang harus dipaksa atau jadi suatu keharusan kita berkorban gitu. Tapi kita harus tulus gitu dari hati kita. Memang kita mau gitu untuk berkorban. Nah, yang poin kedua adalah trust. Gue ambil dari Markus 15 ayat 29 sama 37 sampai 39. Nah, di sini tuh gue singkat aja kalau misalnya Tuhan Yesus tuh waktu disalipin dia tuh diolok-olok dan dia tuh dihina-hina sama orang-orang. Mereka berkata begini, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari." Namun semua itu kayak dibuktiin waktu Tuhan Yesus sudah mati gitu. Nah, waktu ketika Tuhan Yesus mati, bait suci terbelah menjadi 2 dan di situ baru orang-orang menyadari kalau misalnya Tuhan ini anak Allah. Nah, di sini kita juga percaya kalau Yesus percaya bahwa kebenaran akan terungkap gitu. Kalau misalnya kita percaya pasti bakal terungkap dan kayak itu bakal terungkapnya itu nanti gitu. Makanya Tuhan Yesus waktu itu diam gitu karena terungkapnya setelah ia mati. Nah, kita percaya kalau misalnya kita udah tahu kebenarannya dan mana yang salah, maka dari itu kita bisa percaya kan. Kita juga percaya kalau kita percaya sama Tuhan itu pasti kita juga mengandalkan Tuhan gitu, bukan mengandalkan diri kita. Jadi itu poinnya yang untuk kedua. Dan yang ketiga adalah forgive. Gue ambil dari Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, gue mau ngambil cerita, misalnya kalau kamu memiliki teman dan dia mengkhianati kamu, kamu pasti kayak memang gue tahu rasanya pasti sakit. Kalian pasti susah buat maafin, tapi kalau kita juga bisa ngambil posisi positifnya gitu. Kita bisa belajar dari pengalaman atau perjalanan hidup kita ini. Nah, kayak Tuhan waktu disalipin, dia tuh diejek-ejek banyak orang, ia masih bisa berkata gitu disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu gue ambil dari Lukas 23 ayat 34. Nah, Tuhan Yesus maafin kita. Kenapa kayak Tuhan Yesus maafin kita padahal kita udah berdosa gitu sama dia gitu. Karena banyak banget dosa kita yang udah kita lakuin, tapi dia mau gitu maafin kita. Dia tuh menyayangi kita, maka dia kayak mengorbankan dirinya sampai di kayu salib. Nah, gue mau ngajak kayak kalian untuk saling memaafkan satu sama lain. Seburuk apapun yang dilakukan orang yang misalnya kalian, teman kalian atau siapapun, kalian harus berusaha untuk memaafkan dan saling bisa berdamai lah. Nah, kita juga belajar di situ memaafkan itu dengan tulus gitu. Jangan karena sesuatu paksaan atau karena sesuatu kalian jadi memaafkan seorang ini, tapi karena dari hati kalian tulus untuk maafin dia. So I hope from this we can learn
we can be loving anyone. Siapapun kita bisa mencintai siapapun, kita bisa mengasihi siapapun, bukan karena paksaan tapi karena ketulusan kita gitu. Nah, gue juga di sini belajar, dari sini gue belajar kalau gue harus mengasihi dengan tulus gitu, bukan karena suatu paksaan. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu gitu. Nah, gue mau ngingetin lagi kalau poin di atas ini memang susah buat dilakuin, tapi gue percaya kalau kita belajar berjalan sama Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa. God bless you.